Pada bulan Oktober tahun 2021, ada peristiwa yang menghebohkan Hollywood. Peristiwa ini melibatkan omnya Hailey Bieber. Ya, kalian pasti tahu kan Hailey Bieber siapa? Hailey Bieber ini adalah istri dari Justin Bieber. Nah, omnya Hailey ini adalah seorang aktor Hollywood terkenal bernama Alec Baldwin. Kalian pasti udah gak asing lagi sama muka dari Alec Baldwin ini. Nah, Alec Baldwin ini pernah tidak sengaja menembak kru filmnya. Nah, gimana nasib kru film ini setelah ditembak? Apakah meninggal atau masih hidup? Oke, kita langsung aja simak kisah lengkapnya. Bernama lengkap Alexander Ray Baldwin atau lebih dikenal dengan Alec Baldwin adalah salah seorang aktor terkenal di Hollywood. Alec ini sudah malang melintang di dunia perfilman Hollywood dan sudah membintangi banyak sekali film Hollywood yang pastinya sudah hits seperti Pearl Harbor, The Age, The Juror, Mission Impossible, Aloha. Pernah juga mengisi suaranya di film Boss Baby, SpongeBob the Movie, dan masih banyak lagi filmografi dari seorang Alec Baldwin. Nah, Alec yang lahir pada tanggal 3 April tahun 1958 adalah kakak dari Stephen Baldwin yang juga adalah seorang aktor Hollywood. Nah, Stephen Baldwin inilah yang merupakan ayah dari Hailey Baldwin Bieber atau yang sekarang lebih dikenal dengan Hailey Bieber karena sudah menikah dengan Justin Bieber. Jadi sebenarnya Alec ini adalah uanya Hailey ya. Karena kalau di Sunda itu kakak dari ayah atau ibu kita itu disebutnya uwa ya. Kalau bahasa Indonesia aku nggak tahu ya, tapi kalau di Sunda bilangnya uwa ya. Tapi di sini kita sebut aja om atau pamannya Hailey Bieber. Nah, itu dia sedikit ulasan tentang Alec Baldwin. Nah, sekarang kita akan masuk ke kasus penembakan yang melibatkan Alec Baldwin. Jadi ceritanya Alec Baldwin ini sedang membintangi sebuah proyek film yang berbudget kecil yaitu sekitar 100 miliar rupiah. Kalau di sana 100 miliar lebih itu budgetnya kecil ya untuk sebuah film karena biasanya budgetnya itu fantastis. Nah, di film ini selain Alec ini berperan sebagai tokoh utamanya, dia juga menjadi salah seorang produser film ini. Jadi dari 6 produser di film ini, Alex ini menjadi salah satu produsernya. Nah, film yang dilakukan oleh Alex ini berjudul Rush dengan setting tahun 1888. Settingnya ini tentang dunia cowboy atau western kayak gitu guys. Dimana cerita film ini menceritakan tentang seorang kakek yang membawa kabur cucunya berusia 13 tahun yang akan dihukum gantung karena secara tidak sengaja telah membunuh warga lokal yang merupakan seorang peternak. Film Rush ini direncanakan syuting selama 21 hari. Dimulai dari tanggal 6 Oktober tahun 2021 dengan lokasi syuting di peternakan Bonanza Creek, Santa Fe, New Mexico. Nah, lokasi syuting di Bonanza Creek ini memang adalah favorit tempat lokasi syuting film-film bertema western atau bertema cowboy seperti itu. Nah, Alec ini datang ke New Mexico ini di tanggal 11, namun dia memulai syutingnya di tanggal 13. Nah, produksi film ini syutingnya hampir tiap hari ya, karena mengejar deadline 21 hari. Hari itu 21 Oktober tahun 2021, syuting berlangsung seperti biasa. Setelah makan siang, Alec dan krunya, diantaranya sutradaranya bernama Joe Souza, sinematografernya seorang wanita cantik bernama Halyna Hutchins, yang juga sudah menangani beberapa film Hollywood, dan juga beberapa kru, sedang melakukan beberapa persiapan dan juga latihan untuk sebuah adegan di dalam sebuah gereja. Di mana adegan ini Alec itu berdiri di sebuah gereja dan dia membuka jasnya, mengeluarkan pistolnya dan menembak. Seperti itu adegannya. Jadi mereka ini masih latihan gitu ya. Alec berdiri di sebuah gereja, kemudian mengeluarkan senjatanya dari balik jasnya dan langsung menembakkan pistolnya. Seperti itu. Nah, jadi posisi Alec ini di depan ya, di depan altar seperti itu. Kameramen itu di depannya, juga ada Halyna Hutchins dan juga Joe Souza.
Ini tepat di depan Alec. Nah, ketika sedang latihan dan Alec mengeluarkan senjatanya dari balik jas dan menembakkannya seperti itu ya dalam latihannya. Dan seketika itu juga pistolnya ini langsung berbunyi suara tembakan. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Halina merasakan sakit di dadanya dan keluar darah. Ternyata bukan hanya Halina aja, Joel Souza yang sutradaranya juga dia merasakan sakit di pundaknya. Jadi bahunya itu ternyata terluka juga. Nah, Halina ini juga langsung ambruk ke bawah, tapi dia masih dalam keadaan sadar. Joel juga sama, masih dalam keadaan sadar. Bahkan dia melihat Halina yang berdarah. Nah, para kru yang menyadari bahwa ada tembakan dan ada yang terluka, langsung telepon 911. Dan dalam waktu 3 menit, para medis ini langsung datang ke lokasi. Disusul dengan polisi yang juga datang ke lokasi syuting tersebut. Nah, dari body cam polisi ya, yang bisa kalian lihat juga di YouTube, terlihat Halina ini sedang ditangani oleh tim medis, dan Halina ini masih dalam keadaan sadar pada saat itu. Dan dia cuma bilang, I can't feel my leg. Dia bilang dia tidak bisa merasakan kakinya. Dan Halina pun ditangani dengan cepat oleh petugas medis. Karena luka Halina ini agak parah ya, karena dia tertembak di dada. Halina ini langsung dibawa dengan menggunakan helikopter ke University of New Mexico Hospital. Sementara sutradara Joel Souza ini dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit Christus Saint Vincent Regional Medical Center. Dan tak lama Joel Souza ini langsung diperbolehkan pulang ya, karena hanya menderita luka lecet aja. Jadi lukanya itu luka ringan, gak parah. Nah, setelah itu Alec langsung diinterogasi oleh kepolisian dan dibawa ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, Alec ini tidak tahu kalau senjata itu ada peluru aktifnya. Dan mengenai senjata ini, dalam sebuah produksi film ini ada seseorang yang bernama The Armorer. Jadi The Armorer ini adalah seorang penanggung jawab senjata api. Dan dalam film Rush ini ada seorang penanggung jawab senjata yang berusia 24 tahun, seorang wanita yang bernama Hannah Gutierrez Reed. Yang mana Hannah ini adalah seorang anak dari seorang legend The Armorer yang juga merupakan seorang stuntman yang sudah sangat berpengalaman di dunia Hollywood yang bernama Tel Reid. Jadi Hannah ini adalah sebetulnya anak tiri dari Tel Reid. Dan film Rush ini adalah film kedua yang dihandle oleh Hannah. Selain Hannah, yang harusnya bertanggung jawab dalam menangani senjata api ini adalah seorang asisten director atau asisten sutradara. Nah, di film Rush ini, asisten sutradaranya itu bernama David Halls. Nah, apalagi setelah makan siang dan mereka kembali melakukan aktivitasnya itu syuting, yang memberikan senjata pada Alec ini adalah David. Jadi dalam SOP-nya ini, Hannah memberikan senjatanya ke David, dan David memberikan senjata itu ke Alec. Dan pada saat itu David ini sudah mengatakan cold gun. Jadi cold gun ini adalah istilah untuk menyatakan bahwa senjata api itu aman untuk digunakan. Jadi secara SOP sudah terpenuhi bahwa Alec ini memang tidak harus memeriksa lagi atau mengecek lagi senjata api ini, karena itu adalah tugas Hannah dan juga David. Tapi yang kemudian terjadi adalah seperti yang tadi aku ceritakan ya. Jadi tiba-tiba ada ledakan tembakan dari senjata tersebut. Nah, back forward ya ke cerita beberapa hari sebelum kejadian tersebut. Jadi sebetulnya sebelum insiden tersebut, ada beberapa kru yang akhirnya mengundurkan diri dari proyek film tersebut. Alasannya dikarenakan keamanan dan juga upah yang rendah. Nah, tentang permasalahan keamanan senjata ini, apalagi tentang Hannah yang juga baru menghandle 2 proyek film, dikatakan oleh beberapa kru yang keluar bahwa safety standard yang diterapkan oleh Hannah ini kurang, sangat kurang gitu ya. Karena ada beberapa kejadian di mana senjata api tersebut ini secara tak sengaja tertembak. Dan juga riwayat David Halls ini yang juga pernah dipecat dari beberapa produksi film sebelumnya
Yaitu dia dikarenakan dia juga kurang menerapkan safety standard yang baik di film-film sebelumnya. Nah, jadi bisa dibilang David Halls ini beberapa kali ceroboh dan juga sembrono gitu ya dalam keamanan senjatanya, sehingga dia pernah dipecat dan memiliki track record yang buruk. Nah, kalau aku baca di Wikipedia tentang kasus ini gitu ya, bahkan salah satu krunya ini pernah bilang, kru di film-film sebelumnya gitu, pernah bilang bahwa, "Dengan kamu ceroboh seperti ini, seseorang akan terbunuh." Dia bilang kayak gitu. Dan ternyata benar aja di kejadian ini, terjadi penembakan lagi, secara tidak sengaja. Dan akhirnya film Rasi ini harus dihentikan sementara untuk proses penyelidikan. Nah, di tengah pemeriksaan Alec Baldwin ini, akhirnya dikabarkan bahwa Halyna Hutchins akhirnya meninggal dunia. Alec yang pada saat diperiksa dikabarkan tentang Halyna Hutchins yang akhirnya meninggal, Alec terlihat sangat kaget dan terpukul dengan kejadian tersebut. Meskipun Alec mengaku bahwa dia tidak pernah menarik pemicunya atau triggernya, namun tetap saja, singkat cerita setelah dilakukan berbagai macam pemeriksaan, akhirnya Alec dan Hannah ini ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan tidak sengaja. Di mana Alec ini adalah sebagai seorang yang memegang senjata dan Hannah sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas senjata api tersebut di lokasi syuting, yang seharusnya tidak diisi dengan peluru aktif. Sempat ada isu bahwa hal ini merupakan sabotase dari beberapa karyawan yang keluar dari film tersebut. Namun hal ini dibantah oleh beberapa karyawan yang keluar karena karyawan yang keluar ini juga adalah sesama teman dalam produksi film gitu ya. Jadi hal itu tidak mungkin dilakukan. Dan para kru ini pastinya tidak ingin mencelakakan temannya sendiri. Namun kita juga nggak tahu ya, karena tidak ada saksi siapa yang meletakkan peluru ke dalam senjata tersebut, yang merupakan properti syuting. Nah, namun dari info yang aku baca ya di Wikipedia tentang kasus ini, bahwa sebelum syuting tersebut dimulai, di mana kejadian penembakan itu ya, jadi senjata api yang merupakan properti syuting ini memang sempat digunakan oleh para kru pada saat makan siang gitu ya, untuk menembakkan kaleng bir kosong. Nah, jadi ada isu-isu bahwa senjata ini digunakan gitu ya. Nah, setelah selesai dikembalikan ke tempatnya, ke sebuah kereta, sebuah wadah seperti itu, nah baru digunakan syuting. Nah, menurut aku nih ya, kalau memang ia dipakai oleh kru untuk iseng nembakin kaleng bir kosong seperti itu, artinya memang standar keselamatannya itu memang sangat kurang ya. Harusnya kan properti syuting ini tidak digunakan main-main, apalagi ini senjata api. Dan secara prosedur kalaupun dipakai gitu, seharusnya Hannah Gutierrez ini memeriksa kembali kan gitu, setelah digunakan harus memastikan bahwa pelurunya ini kosong. Apalagi dia memberikannya pada David Halls. David Halls ini kan harusnya jadi filter yang kedua gitu, yang memastikan bahwa senjata ini kosong. Jadi sebetulnya memang Alec Baldwin ini menurut aku memang tidak salah ya, karena dia sebagai seorang cast atau sebagai seorang pemain, memang tugas ini hanya acting. Jadi yang harusnya memastikan ini memang Hannah dan juga David. Nah, Hannah ini dan David ini apakah memang betul-betul lupa memastikan atau memang mereka sudah memastikan atau ceroboh atau seperti apa kita nggak tahu ya. Bahkan seperti jatuh tertimpa tangga, Alec Baldwin ini bahkan dituntut oleh supervisor skenario-nya sendiri. Di mana menurut supervisor skenario ini, di lokasi syuting ini memang banyak kelalaian yang terjadi. Di mana senjata dan amunisi ini sering ditinggalkan di lokasi syuting. Bahkan sebelum insiden fatal yang menewaskan Halyna, kejadian salah tembak pun pernah terjadi sebelumnya. Hal inilah yang membuat beberapa kru akhirnya mundur dari proyek film tersebut akibat safety standar yang tidak terpenuhi. Dan hal ini jelas membahayakan. Dan alasan lain dari pengunduran diri stafnya ini atau kru filmnya ini, kalau yang aku baca-baca ada dari jam kerjanya yang lebih waktu gitu ya. Bahkan mereka ini tidak dikasih hotel, dan lain sebagainya lah ya. Banyak keluhan-keluhan mereka ini yang akhirnya membuat mereka mengundurkan diri dari proyek film tersebut. Apalagi Hannah ini juga dinilai tidak capable. Dia masih terlalu muda untuk menangani senjata
yang seharusnya hal ini ditangani oleh seseorang yang ahli di bidangnya gitu ya. Dia masih muda, masih 24 tahun, apa karena ayahnya seorang ahli senjata gitu ya, yang membuat dia dijadikan, seseorang yang ahli senjata juga, padahal belum tentu ya dia, berpengalaman dalam hal ini. Apakah KKN juga berlaku di sana ya, di mana seorang ayah mencarikan pekerjaannya untuk anaknya gitu? Ya, nggak tahu juga ya. Jangan hanya melihat karena ayahnya ini seorang legend gitu ya di bidangnya, di bidang The Armorer ini, sehingga menjadikan anaknya ini siap untuk menangani senjata di lokasi syuting. Seharusnya ketika senjata tersebut akan digunakan oleh Alec Baldwin, Hannah ini harusnya memastikan bahwa senjata tersebut memang aman. Dan ketika David menyatakan cold gun, artinya memang dia itu sudah harus memastikan bahwa senjata tersebut memang benar-benar sudah aman. Dan pada bulan Maret 2024, akhirnya pada saat persidangan, tuntutan pada Alec Baldwin ini dibatalkan oleh hakim. Karena Alec terbukti tidak mengetahui dan bahkan tidak merencanakan insiden tersebut. Ya seperti aku bilang tadi ya, menurut aku Alec Baldwin ini memang tugas ini hanya melakukan pekerjaannya sebagai aktor yaitu acting. Dan tugas yang memastikan bahwa, senjata ini sudah aman atau enggak itu memang Hannah dan David Halls. Jadi menurut aku Alec Baldwin ini memang sudah, memenuhi sesuai SOP ya. Sementara Hannah akhirnya diputuskan bersalah atas pembunuhan yang tidak sengaja dan harus mendekam di penjara selama 18 bulan. Jadi kasus ini, terjadi pada tahun 2021 dan baru selesai diputus oleh pengadilan pada tahun 2024. Jadi hampir 3 tahun lamanya kasus ini berlangsung. Dan yang aku, lihat ya di, berita, diinfokan bahwa film Ras ini akhirnya dilanjutkan produksinya. Nah guys, hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini, yang pertama adalah jangan karena sebuah proyek atau sebuah pekerjaan memiliki budget yang kecil dan tenggat waktu yang cepat, sehingga harus memangkas berbagai macam standar yang harusnya diterapkan gitu ya. Dalam hal ini, dalam kasus ini kan safety standar ini sangat kurang gitu ya. Apalagi mungkin karena budgetnya kecil, kru atau SDM-nya juga harus dikurangi seperti itu ya, sampai akhirnya terjadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi seperti itu. Dan yang kedua hikmahnya menurut aku gitu ya, harusnya kita memang melihat, cek dan recheck, riwayat atau background dari seseorang gitu ya. Kalau misalnya background seseorang ini memang sudah ada indikasi jelek gitu ya, seharusnya kita mempertimbangkan kembali untuk mempekerjakan seseorang tersebut. Jangan karena ini budgetnya kecil gitu, jadi kita, sampai tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Atau berpikir bahwa ya udahlah dia bisa dibayar murah, kita hire aja gitu ya, yang pada akhirnya merugikan suatu pekerjaan. Nah itu dia teman-teman, kasus yang bisa aku angkat hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari suatu kejadian. Jangan sampai ada hal buruk lagi yang terjadi. Terima kasih udah nonton video dari aku. Jangan lupa di like dan subscribe. And I'll see you again on my next video. Bye-bye.